Sekolah sahabat. Sekolah sahabat. Sekolah sahabat. Bersahabat. Semangat semua terlibat, jangan terlambat. Sekolah sahabat. Bersemangat. Semua terlibat, jangan terlambat. Kita buka video kita nomor 297. 297. Ada satu pintu gerbang yang selamanya terbuka.
Jangan cerita ayat kepalan di mana tertulis di Kolose 4 ayat 6. Orang matana dengar, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hampa sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kami berita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hampa sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Siang kita makan yang lagi berkondisi begitu. Debata amanami na maringana di surga, puji-pujian berdok melihat kami Tuhan di pasu-pasu merapok kami sahat sahabat na badiu. Agian balik Tuhan dari sahabat muk kami di nepa badiu dari sahabat mon. Siana cara demi cara na penting kami gabi mangkoko pasu-pasu di hati. Pasu-pasu keluarga na udah petuk kami di son. Esagia Tuhan marhite siana kahaburjuan. Marhite siana lah hari sahabat mon. Sitok kuli kami Tuhan dalam majalah pasu-pasu siako. Soalnya kana humaliang boy mamereng na sida na gabi bangi huton. Boy rapah kami di bagasan gereja mangula-hula roha. Pasu-pasu mahami salu na si sadusanani ng mga bati pasu-pasu ni. Panginoon namin pasahat kami. Mahite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Terus na lang may tayo po kami sa sahabat na dyan sekitar. Sa melakukan sebagai sahabat-sahabatnya dewasa yang hadir 8 orang, absen yang ada tamu 3 orang, persembahan 100.000 rupiah, persepuluhan 800.000 rupiah. Soalnya melakukan ada sahabatnya lewat. Terima kasih. Terus na manusia kalau menjadi dua kita sahat berpikir. Kita lagu spesial. Kita.
Sini. Ah. Jauh dan dekat dan yang baru, jauh dan dekat gandum semua datang gandum. Ya Tuhan, Kudus penyakit kami mohon padamu. Kuduslah sebelum dalam rumah dan gandummu. Suruhlah banyak bekerja pada kami yang benar, rumputkan berkat-berkatnya terima siapkan. Ya Tuhan, Kudus penyakitnya dimohon padamu. Kuduslah seluruh dalam tunaikan gandummu. Kaisar dan Raja dan sekarang yang bekerja dengan tulus akan Tuhan kesesatan. Ya Tuhan, Salam-salam dari Kesalun. Di sahabat Nulun, kami Gema, selama dari tradision na ibaton siang sudarata na nadong di daerah Papua Nugini. Judulnya Pengubah Jalanan, ditulis oleh si Peter. Saudara-saudara, si Peter
Peter ini sering bertanya-tanya tentang rencana Tuhan untuk hidupnya. Ketika dia masih kecil, orang tuanya atau kedua gurunya sekolah dasar dan Kristen mengajarkan tentang Tuhan dan cara berdoa. Namun saat remaja, teman-temannya mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara-saudara, kemudian ketika Peter sudah dewasa, dia tinggal sendirian di pantai. Dia mulai mempertanyakan Tuhan tentang bagaimana dia membawanya ke sana. Selama 7 bulan dia berulang kali berdoa, apa rencana untuk hidupku? Pada suatu Jumat, Peter memutuskan untuk berpuasa dan berdoa. Ya, alih-alih mengandalkan makanan pada hari itu, ia sepenuhnya fokus mencari Tuhan. Ia mendapatkan jawaban jelas. Saat matahari terbenam, ia melihat 3 pemuda berjalan di jalan. Ia merasa ada suara yang berbisik di hatinya, mendorongnya untuk mendekati mereka. Ia menuruti dorongan itu dan memberanikan diri kepada laki-laki itu. Kemudian diperkenalkan diri mereka, kami adalah pengkhotbah jalanan, kata pria itu. Peter mengetahui nama mereka, yaitu ada Thomas, George, dan Junior. Thomas, George, dan Junior ini adalah penginjil yang merasa dipanggil untuk melakukan Injil di kota-kota pesisir. Peter menyaksikan mereka berkhotbah setiap hari di jalanan, di pasar, dimanapun mereka bisa menemukan pendengar. Pada malam Sabtu, Peter kembali meminta Tuhan untuk mengungkapkan rencananya. Dia tertidur dengan Alkitab di dadanya dan membayangkan seorang malaikat menggenggam tangannya dan membuka kitab Matius 10. Ketika Peter bangun, dia membuka Matius 10 dan membaca tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan melalui murid-muridnya setelah mereka memutuskan untuk mengikutinya. Peter tidak hanya membacanya sekali, dia membacanya berulang kali. Lalu dia mendengar suara kecil dan lembut yang berkata, inilah rencanaku untukmu. Tak percaya Peter berduduk dan menangis, siapakah aku Tuhan, sehingga engkau memanggilku? Ia mengucap syukur kepada Tuhan atas jawabannya yang jelas, seperti para murid dalam Matius 10. Ia tahu bahwa ia dipanggil untuk mengikuti Yesus dan memberitakan Injil dari kota ke kota sebagai penginjil jalanan. Dan saudara-saudara, dalam setelah itu, Peter dibaptis dan mendukung ketiga penginjilan dalam misi mereka. Ia bepergian bersama mereka, membawa tas-tas mereka dan memberitakan Injil di samping mereka di jalanan. Dan sudah setahun kemudian, Peter mengikuti kursus pelatihan selama 2 bulan. Di sana dia belajar cara membagikan keyakinan gereja Masedonia ke-7 sebagai awam untuk daerah misi Papua Dayak. Salah satu tugasnya yang pertama membawa dia ke sebuah desa terpencil di hutan hujan yang memakan waktu 3 hari untuk dicapai dengan berjalan kaki. Ia berjalan melalui hujan deras, tidur di semak-semak dan bertahan hidup dengan biskuit. Di tengah hutan hujan yang lebat, ia tiba di sebuah gereja yang kecil. Seorang wanita berbahaya yang melayani jemaat memberitahukan kepada Peter ini bahwa gereja tersebut tidak memiliki pendeta. Gereja itu telah beroperasi selama 25 tahun dan telah berdoa untuk mendapatkan seorang pendeta. Kemudian Peter ini ibu itu bertanya kepada Peter, apakah ia bersedia membantu?
Peter setuju dan bertugas sebagai pemimpin sukarela selama 1 tahun di tempat itu. Selama melayani di sana, dia terus berdoa tentang langkah Tuhan. Selanjutnya dalam hidupnya, dia merasa bahwasanya telah tiba untuk mengikuti sekolah pelayanan. Kemudian Peter pulang. Pada suatu malam Jumat, menemukan anggota gereja menunggunya. Anggota gereja itu menyerahkan kepadanya untuk membayar biaya sekolahnya. Ia mengikuti Omar Adventist School of Ministry di Aumara. Tetapi Peter belajar keterampilan untuk membantu gereja bertumbuh secara fisik, mental, dan spiritual. Ia menggunakan keterampilan berkebun dan bertujuan untuk mengajarkan kepada anggota gereja cara mandiri dan menyediakan kebutuhan bagi janda dan yatim piatu. Ia merasa masih berani, tapi percaya bahwa dengan bantuan Tuhan dia dapat berhasil. Dengan Tuhan katanya segala sesuatu mungkin. Meskipun dia tidak yakin tentang tugas selanjutnya, Peter berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Allah dan membawanya ke Aumara. Saya akan selalu mengikut suaranya. Demikian diceritakan oleh Peter. Namanya Peter Kiwi kepada koresponden Brazil lain. Kontribusi Anda untuk berlimpah, yang berlimpah untuk persembahan sahabat 13 turun ini akan membantu sekolah teologi Advent Aumara dan melatih pelita-pelita untuk menyebarkan kabar baik di Papua Nugini. Terima kasih atas perhatian saudara. Setelah demikian cerita misi kita di pagi hari ini tentang Peter yang dulunya bukan Advent, tetapi sekarang dia sudah menjadi Advent dan menjadi penginjil. Kita diharapkan untuk membantu bicara 13 ini, yaitu pembangunan untuk membantu sekolah teologi Advent di nama kotanya Aumara untuk melatih pria untuk menyebarkan kalau baik di Papua Nugini. Selamat sahabat.
melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jika ada yang menyatakan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Persekutuan jemaat berarti juga persekutuan antar jemaat, dan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dalam terang. Yohanes 1 ayat 5. Oleh karena itu persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi dalam kegelapan. Seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam terang akan meninggalkan segala bentuk sahabat dan kehidupan kegelapan. Karena terang itu telah menyalani kegelapan perbuatan gelap. Sehubungan dengan tema saya akan pergi untuk periode yang persekutuan untuk mendorong misi pribadi, memperdalamkan pertumbuhan rohani dan memperkuatkan batas kepemimpinan, menekankan persekutuan dengan dan penurusan melalui firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17. Kita kelihatan terus berdoa secara teratur buat sahabat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, melalui perjalanan sahabat berlawan tentang semangat menjalankan hidup dua sahabat. Dari begini Patenggolan. Hari Tuhan berketerangan hari para sewa na sungguh na isuruh mulai ate puji-pujian ketemu separuh anak dimurid tuarokan mamang ikilokter na di dalam orang ikilokter jadi kami percaya sahabat kami itu kami mengatur dalam yang mengulang mengenai Tuhan yang mempersehatkan kami kesehatan kepasuhan sesa namun dalam matang kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan murid sepanah menguatkan jalan mai Tuhan oh ada jasa siroha amin. Lalu mereka pelajaran sekolah sahabat, mereka pun tidak panjang. Selamat berdiskusi.